warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak soleha? Ayah bunda, semoga kita semua tetap dalam lindungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar tematik seperti biasa. Sebelum kita belajar, maka seperti biasa kita memulainya dengan berdoa. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, berbunyi semua. Ayo anak soleh soleha manasika berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu dan pemahaman yang baik. Amin ya robbal alamin. Hari ini kita belajar tematik tema 2 kegemaranku, subtema 4 gemar membaca. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini anak soleh soleha. Yang pertama, anak soleh soleha dengan mengamati gambar, siswa mampu menunjukkan gambar cara memegang buku dan membalik halaman dengan benar. Yang kedua, setelah menunjukkan gambar, siswa mampu mendemonstrasikan cara memegang buku atau objek bacaan dan membuka atau membalik halaman saat membaca dengan baik. Yang ketiga, dengan mengamati gambar sambil bermain, siswa mampu mengidentifikasi pola bilangan yang berkaitan dengan kumpulan benda atau gambar atau gerakan atau lainnya dengan tepat. Yang keempat, dengan memberikan contoh, siswa mampu melengkapi barisan bilangan berdasarkan pola tertentu. Yang kelima, dengan bertanya, siswa mampu menyebutkan bacaan kesukaan masing-masing anggota keluarga. Hari ini, anak soleh soleha, kita lanjutkan pembelajaran kita, yaitu halaman 161. Ya, seperti biasa sesuai tema, yaitu gemar membaca. Harapannya anak soleh soleha di rumah rajin membaca, menulis supaya apa? Bacaan lancar, menulis pun lancar. Tentunya dengan sering-sering belajar di rumah, menulis ataupun membaca. Ya, karena kalau kita pintar menulis atau membaca, otomatis itu akan mempermudah kita dalam belajar, dalam memahami soal yang diberikan oleh ustazah. Ya. Anak soleh soleha, silakan buka bukunya halaman 161. 161. Ya, di situ coba perhatikan bukunya. Sedang apa digambar? Ya, sedang membaca. Ingat ya, rajin membaca, menulis di rumah. Ya, ayo kita baca bersama-sama. Halaman 161. Namaku buku. Hai, namaku buku. Aku berisi berbagai cerita dan ilmu. Ceritaku tertulis di halaman-halamanku. Aku senang jika kalian membacaku. Bukalah aku dengan perlahan. Letakkan aku di rak atau lemari buku. Sering-sering membaca aku. Sering-sering membaca aku ya. Nah, itu bacaan yang ada di halaman 161. Apa pesan buku tadi? Sering-sering baca aku ya. Nah, harapannya anak soleh soleha sering membaca bukunya di rumah. Bagaimana posisi duduk atau membolak-balik atau membuka halaman buku kita serta menutup buku kita? Nah, perhatikan gambar berikut. Gambar yang dicentang itu adalah posisi yang baik ketika kita membaca buku kita, yaitu tegak, dan posisi mata kita dengan buku kita harus ada jaraknya, tidak boleh terlalu dekat. Sekarang buka halaman 165. Ya, ustazah langkahi ya yang halaman sebelumnya, karena halaman 165 berkaitan dengan halaman 161, halaman sebelumnya yang ustazah jelaskan. Di situ perhatikan di gambar. Ternyata
buku bacaan itu ada berbagai macam. Mungkin anak soleh dan soleha. Di antara buku bacaan tersebut merupakan buku bacaan kesukaan anak soleh soleha. Apapun bukunya, yang penting isinya positif atau kebaikan yang bisa membantu anak soleh soleha membaca di rumah dan menulis di rumah. Ya, Ustazah ingatkan ya, jangan lupa belajar membaca dan menulis di rumah. Sudah buka bukunya? Ya, ternyata buku itu ada bermacam-macam. Yang pertama ada koran, yang bisa kita baca itu adalah yang pertama koran, yang kedua buku cerita, yang ketiga majalah, yang keempat buku pelajaran yang sering kita buka di rumah ketika kita mengerjakan tugas-tugas yang dari ustazah ataupun melihat videonya ustazah sambil melihat bukunya. Yang terakhir adalah komik. Ya, harapannya anak soleh-soleha bisa membedakan mana komik, mana koran, mana buku bacaan, mana buku cerita, mana majalah. Ya, tapi tidak penting. Yang terpenting adalah bagaimana anak soleh-soleha bisa membaca. Ustazah akan begitu bangga dengan anak soleh-soleha yang rajin belajar di rumah maupun rajin menulis. Ustazah akan kasih 2 jempol karena rajin belajar di rumah. Ya, jangan lupa ucapkan terima kasih kepada orang tuanya di rumah, kakaknya di rumah, atau siapapun yang membantu di rumah, karena lewat mereka kita mudah belajar. Tentunya kemudian hanya milik Allah, maka kepada Allah kita memohon pertolongan karena Allah adalah yang memberi segala kemudahan. Buka halaman 166. Ya, 166. Sekarang kita akan praktek membaca. Dengan apa? Menyusun huruf-hurufnya menjadi sebuah kata. Caranya untuk mempermudah anak soleh-soleha, perhatikan gambarnya dulu. Gambar apakah di sebelah kanannya? Setelah itu susun hurufnya supaya lebih mudah dalam menyelesaikan atau menyusun katanya. Hurufnya menjadi sebuah kata. Perhatikan di sebelah kanan nomor 1. Nomor 1, gambar apakah di sebelah kanan? Ada yang tahu? Tadi ustazah sudah sebut di halaman sebelumnya 165, ustazah sudah perlihatkan atau menyebutkan bacaan-bacaan. Ya, ada komik, majalah, buku pelajaran dan lainnya. Coba perhatikan, apakah gambar di samping kanan nomor 1 komik atau majalah? Gambar apa? Komik, berarti gambar komik. Perhatikan. Komik berarti huruf yang pertamanya yang harus ditulis ada ko, berarti K dengan O. Mik berarti M dengan I tambah K, dibaca komik. Ya, lihat berdasarkan huruf yang ada di nomor 1. Ya, itu ya, itu hanya salah satu contohnya. Anak soleh soleha bisa membuat sendiri katanya untuk huruf-hurufnya secara acak untuk mempermudah anak soleh soleha dalam supaya anak soleh soleha lancar ketika membaca dan menulis. Tentunya apa yang akan ustazah berikan? 2 jempol ya. Selanjutnya kita akan belajar pola gambar. Pasti anak soleh soleha sudah pernah melakukannya tetapi belum tahu apa namanya. Jadi pola gambar. Coba perhatikan di halaman 163. Di situ ada gambar hewan. Yang manakah dinamakan pola bilangan? Ya, pola bilangan itu coba perhatikan di gambar ya agar lebih mudah ustazah jelaskan. Ya, lihat di gambar pertama, baris pertama. Ada gambar apakah di situ? Ya, hewan apa? Ada kancil dan ada buaya. Ada yang pernah lihat kancil? Ya, kalian belum pernah, inilah kancil. Ya, selanjutnya ada yang pernah lihat buaya?
Atau ada yang takut dengan buaya? Ya sama, Ustazah juga takut dengan buaya. Ya, lihat ada gambar kancil dan ada gambar buaya. Lihat. Polanya adalah kancil, buaya, kancil, buaya, kancil, buaya. Jadi dia disusunnya berselang-seling. Setelah kancil, buaya. Otomatis setelah buaya kancil. Setelah kancil ada buaya. Sampai seterusnya. Ya, sekarang yang kedua, ya polanya yang kedua, yang selanjutnya ada kancil besar, ada kancil kecil. Nah, coba kita baca besar, kecil, besar, kecil, besar, kecil. Ya, itu polanya, yaitu besar dengan kecil, kancil besar dengan kancil kecil, ya, besar dengan kancil kecil, ya. Selanjutnya, ya, harapannya anak soleh soleha bisa belajar membuat pola sendiri di rumah. Ya, jadi kumpul untuk membuat anak soleh soleha lebih mengerti lagi, boleh mengganti dengan apapun polanya, bisa dengan benda, buah, benda-benda yang ada dalam kamarnya boleh, ya, sebagai latihan di rumah. Itu ya, Nasol Soleha bisa sampaikan. Jangan lupa membaca, menulis di rumah dengan lebih giat lagi. Yang sudah lancar, maka alhamdulillah banyak-banyak bersyukur. Tapi jangan karena sudah lancar tidak membaca lagi, tetapi tetap membaca. Apalagi yang belum lancar, harus lebih giat lagi membacanya di rumah. Karena nanti ketika kita membaca soal dan ketika kita tidak tahu membacanya, maka kita akan kesusahan sendiri. Jadi kalau kita pintar membaca, insya Allah dalam mengerjakan soal pun kita akan mudah, ya. Masalah soleha, tugasnya hari ini adalah halaman 163, menulis pola apel. Ya, di situ tadi Ustazah hanya menjelaskan tentang kancil, buaya, ya, dengan besar kecil atau kancil besar yang kecil. Anak soleha melanjutkan pola selanjutnya, yaitu buah apel. Ada apel apa saja, warnanya apa saja, ya, itu yang anak soleha kerjakan di rumah. Selanjutnya anak soleha melanjutkan menyusun huruf yang di halaman 166. Ustazah kan tadi hanya menjelaskan satu nomor saja. Jadi anak soleha melanjutkan nomor 2, 3, dan 4. Hanya menuliskan saja hurufnya, tidak perlu menggambarnya. Boleh digambar di rumah, tapi tidak perlu digambar di buku tulisnya. Ingat ya, dikerja di buku tulis, ya, dikerja di buku tulis. Ya, minta ya bantuan kepada ayah ibunya, kakaknya, abi uminya, atau siapapun di rumah yang bisa mempermudah anak soleha dalam belajarnya. Jadi kita tutup pertemuan kita hari ini dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa social distancing di rumah, jangan lupa sering cuci tangan dan memakai masker ketika keluar rumah.